Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara, di sore ini kedua narasumber kita yaitu ada Bapak Ustadz Yudi Faisal SAG selaku pendiri PPMI, yaitu Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, konsultan masalah hidup, trainer dan motivator. Juga ada Bapak Iqbal selaku panitia penyelenggara seminar. Ya, Bung David, ini saya bertanya untuk Bapak Iqbal dulu terkait dengan penyelenggara seminar ya, persiapannya seperti apa? Dan seminarnya yang akan dilangsungkan nanti seperti apa, silakan Bapak Iqbal. Baik, terima kasih banyak Mbak Laura dan Pak David. Ya. Hari ini kami panitia sedang melaksanakan seminar spiritual khusus anak-anak. Iya. Ya, tadi berakhir pukul 13. Ya, bersyukur alhamdulillah lancar semuanya untuk anak-anak. Besok insya Allah kita akan laksanakan seminar spiritual yang sama juga khusus untuk dewasa. Dan bagi warga Mimika yang budiman silahkan untuk daftar. Ya, bisa melalui SMS atau WhatsApp. Ya, melalui beberapa nomor berikut ya, lewat nomor 0811 400 216 atau 0852 2340 1005. Itu dua nomor khusus untuk di wilayah Timika. Kemudian di wilayah Kuala Kencana ada juga dua panitia yang standby untuk pendaftaran. Yang pertama 0812 8653 5819. Kemudian 0813 1325 1907. Iya. Itu ada 4 nomor kontak panitia yang bisa dihubungi untuk pendaftaran. Untuk tempat pelaksanaan acara ini ada di gedung multipurpose, ya, gedung serbaguna di Kuala Kencana, Iya. di samping shopping. Saya yakin semuanya sudah pada tahu di sini. Iya. Ya, itu mungkin untuk Jam berapa mulai startnya Pak? Itu harus supaya jelas. Besok Ya. pukul 7 pagi sampai 3 sore insya Allah. Ya. Berarti hampir seharian tinggal di situ. Iya, betul. Berarti kan pasti mesti makan toh? Oh, jelas. Pasti mesti steak ya. Di situlah dia kemudian Ya, jadi ada aturannya itu. ada- Nanti mungkin tanya sama panitia seperti itu. ada tiket juga yang harus dibeli oleh peserta. Ya, Bang, itu wajar itu ya. Rupiah. Ya. Nah, itu termasuk untuk snack dan makan siang yang Iya. disiapkan oleh panitia. Dan baiknya tahu sesuai dengan aturan bawa Al-Quran supaya lebih jelas. Ya, bagi ada kaum dua, muslim, ada ya. dua. Juga untuk wanita apa harus? Ya, ada dibawa? 2 yang harus dibawa oleh peserta. Yang Iya. pertama ada Al-Quran terjemah. Yang kedua alat sholat khusus untuk wanita membawa mukena. Iya. Gitu. Dan diharapkan semua bisa standby on time jam 7 kita mulai acaranya insya Allah. Biar nggak ketinggalan materi. Ya, jadi berangkatnya juga pagi. Nah, Ya. pagi-pagi. Jadi mungkin Jangan Selasa- kesiangan, nanti juga dosa itu kalau kesiangan. Betul. Ya. Nah, bagi warga sekalian yang Langsung belum punya datang. tiket bisa langsung datang ke lokasi. Ya. Ya, bisa beli tiket langsung di situ kemudian langsung masuk ke sesi Ya. acara. Iya. Ya. Begitu. Rekan Lola, ini kan sekarang sudah selesai Pak ya? Sudah. Saya mau masuk ke Pak Ustadz ini. Boleh, Ya, silakan, begini, Pak. Iya, Pak Ustadz. Bung David, sebelum dilanjutkan saya baca dulu satu SMS ya. Baik, ya. Di sore ini ada terkirim SMS-nya dari Bapak Rudi. Katanya mau tanya gimana kalau pengusaha-pengusaha yang sukses tapi ada yang korupsi, bandar togel, bandar narkoba, penjual miras, tapi mereka banyak bersedekah. Apa ini melanggar akhlak atau norma-norma agama Islam? Ya. Dan kalau sukses di dunia gimana dengan akhirat? Demikian. Silakan Bung David. Ya, saya kira ini kan pertanyaan yang sangat sulit-sulit gampang ini. Sudah kaya tapi berbuat yang jahat. Kira-kira seperti itu. Iya. Supaya nanti sekaligus Pak Ustadz bisa menjelaskan. Nah, saya mau bertanya juga. Ya, namanya orang itu kan ingin untuk menikmati hidup. Ya, Pak. Betul. Nah, menikmati hidup andai kata kalau dia sudah selesai bekerja atau dia mau melanjutkan, terutama di dunia usaha. Nah, karena dunia usaha ini kan memerlukan kestabilan, pemikiran, memerlukan modal.
modal itu macam-macam. Ya. Saya kurang tahu juga, termasuk karena ini tema kita ini meraih sukses dan menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan Ya. atau cara Allah SWT. Nah ini gimana Pak Ustadz ini? Oke. Supaya Pak jawab sekalian saja. Ya. Ya. Sebenarnya malah di situ bisnis tanpa modal saya sebutin. Jadi gini sebenarnya. Yang paling penting itu dalam hidup sebenarnya, saya mulai dari nanti saya kupas termasuk dari pertanyaan tadi. Ya. Kita mulai dari nol dulu, dari zero dulu. Makanya tadi saya mengajak besok yang terutama yang para pekerja yang ingin masuk surga, yang ini sukses dunia dan akhirat gampang ikut Ya. seminar. Terus yang kedua besok akan kita kasih tahu. Sebenarnya tatkala kita mau jadi pengusaha, modalnya itu bukan duit. Nah, Apa itu? Kalau sampai bilang modal bukan duit ini Iya. pasti orang bertanya, lalu apa itu kira-kira Pak Ustadz? Yang penting adalah skill, mental dan kemauan. Itu Ya. kata kuncinya. Contohnya gini Pak, kalau kita bicara duit, Bapak saya kasih Bapak 1 triliun. Ya. Tapi kalau mental nggak punya, paling mentok mungkin setahun udah habis tuh duit. Loh kenapa? Karena mental. Seperti kayak gini saya umpamakan ya Pak ya. Ya. Bapak umpamanya Bapak kenal seorang Donald Trump umpamanya. Atau siapalah pengusaha sukses yang duitnya sekian triliun habis. Di dompet cuma 1 juta. Terus ada umpamanya Pak Selamat. Pak Selamat ini triliuner karena dia dapat warisan. Tapi nggak punya skill apa-apa. Kira-kira ya 5 tahun ke depan. Habis juga itu. Enggak, 5 tahun ke depan. Kayaan siapa? Kayaan Donald Trump apa Pak Selamat? Donald Trump kan? Ya pasti. Lah kenapa? Kok kenal Donald Trump kan duitnya tinggal 1 juta. Kenapa? Karena dia bisa melipat gandakan tuh duit dalam waktu cepat. Kenapa? Karena dia punya skill, kemampuan, network. Itu yang paling mahal ketimbang duit. Jadi yang paling pengusaha sekali lagi. Nah, terus saya luruskan lagi kalau di pengusaha muslim sekali lagi. Makanya tadi dampaknya kenapa kok sudah kaya ada korupsi. Nah, itu sekali lagi setannya kebanyakan gitu kan. Iya. Lingkungannya karena memang lingkungan korupsi ya lingkungan korupsi. Makanya saran saya yang kayak gitu-gitu makanya kalau Anda pengusaha muslim saya rekrut masuk ke PPMI. Yuk bareng-bareng insya Allah mungkin nanti kita bisa kontrol. Insya Allah karena lingkungan akan kebentuk juga. Nah, ada di surat As-Saff ayat 10 sampai 13 kalimatnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Maukah aku tunjukkan suatu bisnis, perniagaan, gitu loh kata Tuhan, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad dengan harta dan jiwamu. Jadi tatkala mulai, taruhlah dari yang kecil. Kebetulan saya bisnis properti, saya bisa menjual properti. Kalau mungkin belum sampai properti gampang. Jadi mediator, marketing, pemasaran properti, dapat komisi di situ. Mulai dari situ. Itu tanpa modal bisa. Jadi sebenarnya tanpa modal pun, asal ada kemauan, tinggal nyetak kartu nama. Contohnya umpamanya Yudi Property gitu kan, kartu nama disebut tulisan direktur, ngangkat sendiri juga nggak apa-apa gitu kan. Udah belakang melayani penjualan rumah, pemasaran kontrakan dan sebagainya. Tanpa modal itu, hanya modal kartu Iya, aja. Ya. Cuma tinggal survei aja di Iya. koran, cari rumah dijual, kenalan, Pak berkenan nggak kita bantu, komitmen nanti 28%. Oke deal, Anda pasangin koran, langsung masuk koran baris dan sebagainya. Tuh doain, tuh yakinin, ku tahajudin, bacain Quran dan sebagainya. Nanti Anda ikhtiar, nganter pembeli, deal, dapat komisi 29%. Kalau transaksi 1M, 29% berapa? 25 juta. Bisa kita tabung. Separuhnya kita sedekahin, nah dari situ momentum gede. Di sini makin dapat. Tapi yang mahal itu bukan masalah uangnya tadi, tapi nilai menuju mendapatkan income-nya itu. Makanya tadi saya ini bentuk itu adalah karakter basic. Kalau di PPMI ada 11 basic karakter pengusaha muslim dan itu harus termasuk tadi. Ya. Menjauhi 10 dosa besar, riba, korupsi, maling, nipu dan sebagainya. Itu basic karakternya udah siapkan untuk jadi penghuni surga gitu loh. Tapi sekali lagi makanya kita ada coachnya saya bimbing. Ya. Nah, saya bimbing mereka supaya tracknya benar, karena kalau enggak nanti dijewer terus sama Tuhan. Jadi sekaya apapun. Nah, kalau ada sekali lagi ya, dia seorang pengusaha sukses tapi sholatnya telat, korupsinya jalan, malingnya jalan, tapi masih kelihatan kaya, kelihatan sukses dan sebagainya, kayak fine-fine aja. Itu kalau bahasa Islam namanya istidraj, nunggu datangnya azab. Ada di surat Al-An'am 44. Nanti kalau jatuh habis semuanya, habis harta, semua habis, keluarga habis, dijerokan lagi. Itu yang disebut innalillahi, ke titik nol. Jadi kata kuncinya besok yang teman-teman nih, yang karyawan-karyawan galau nih. Ya. Jadi kalau ada karyawan habis dipecat, saya ngomong yes, alhamdulillah. Gitu ngomongnya Pak. Ya. Tandanya apa? Tandanya mau jadi pengusaha gitu aja, kok repot gitu loh. Tanpa modal pun bisa. Lah, tanpa modal. Yang penting dekat dengan Tuhan pasti. Betul. Nah, Ya. terus ya ada kalau kita kategori. Kalau dia nanti mulai dari usaha, sudah penghasilan meskipun 1 juta, ada caranya untuk sukses. Ada bahasa motivasi namanya vibrasi, Pak. Vibrasi itu daya magnet. Jadi kalau Pak David, Ya. seorang pengusaha properti, penghasilannya 100 juta. Pak Selamat baru penghasilan properti 5 juta sebulan. Gampang sukses, deket-deketannya sama Pak David.
Iya. Saya pastikan 2-3 tahun penghasilan Pak Slamet sama beliau. Iya. Tapi kata kuncinya rendah hati, teachable dan mau belajar. Itu. Betul. Kalau harus ingat itu. Iya. Rendah hati penting. Kalau rendah sombong hati, susah iya. ya. Dok. Rendah hati, Iya. teachable dan Iya. tidak boleh sombong. Terus ngomong, Pak David berkenan nggak Pak David jadi guru saya? Itu aja belajar. Belajar, jangan merasa sok pintar, belajar terus. Dengan belajar, dengan pribadi rendah hati, terus jangan giving, sedekah, puasa. Insya Allah angkat derajat ketimpangan. Saya pastikan itu. Iya. Kapan Tuhan nyebut nyawa, gue udah siap. Yakin Kenapa? itu, yakin. Karena dengan bisnisnya adalah mempersiapkan untuk akhirat. Kenapa? Separuh keuntungan, bem, sedekah, habisin sedekah. Wah, disitu malaikat langsung jaga. Para penggawanya, aduh. Itu yang keluarga diprotek, anak diprotek, maling protek, wah semua Iya. diprotek. Penjaganya banyak Pak, malaikat. Ya. Itu kalau visinya udah akhirat, enak Pak. Jadi orang stres itu karena visinya dunia, nggak akhirat. Makanya kejar lampu akhirat, hidupmu akan tenang. Makanya kalau stres terus tidak dekat lagi, stroke itu nanti. Terakhir stop. Iya. Kalau saya game over namanya Pak itu. Seperti itu. Iya. Jadi Ustadz, ini kelihatan pembicaraan kita ini sudah sangat baik sekali dan Iya. sudah sangat luas. Ya. Nanti kalau besok barangkali itu lebih rinci lagi karena Betul. waktunya lebih lama. Iya, Jadi yuk kita ajak. Betul. Karena Orang itu- yang mendengar siaran ini kan besok dia lebih rinci di sana Betul. karena kita tidak mungkin sampai Saya hanya 1 jam waktu kita. Iya, ya, tambahin gitu. sedikit Pak. Ya. Tips ngeberesin masalah, tolong dicatat kata kuncinya. Apapun masalah Anda yang Anda lakukan hari ini. 1, Ya. tolong orang lain, maka Allah akan tolong kita. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ini Anda yang mendengar acara ini, terus tahu besok ada seminar, Anda punya tetangga yang nggak dengar radio gitu Ya. ya. Tetangga, teman, siapa, atau perlu Anda broadcast tuh ke all contact. Ya. Besok ada seminar, biar kasusmu beres, Ya. biar kamu dibimbing sama Allah, biar kamu tahu cara-caranya yang benar menurut Al-Quran. Ya, supaya ada semangat, ada infoin semangat, ke ya. teman. Nah, kalau dia ternyata datang, mungkin sekampung, rajin sholat, duha, tahajud, semua rekening pahala masuk ke rekening Ya. dia. Tunggu, Tuhan akan bereskan urusan dia. Gitu Pak. Betul. Jadi- Jadi saya berpikir begini. Ini dari pendapat Ya. saya. Kadang-kadang kalau ada masalah kan kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, Kita diam aja. ya. Tidak bertanya lagi pada Tuhan.